Rata biaya hidup mahasiswa Jogja 2,96 juta per bulan. Yang mana ini berarti melebihi UMR. Akhirnya gaji bulanan cuman halo, goodbye. Iya. Mas Farid ini ramai di sosial media gara-gara punya kos harganya 66.000. Sosok Mas Farid ini kan mematahkan stigma bahwasannya di Jogja itu nggak cukup hidupnya dengan gajinya mereka. Hancurnya mimpi saya punya rumah di Jogja karena harga rumah di Jogja begitu tinggi. Harga rumahnya 800 juta itu udah kayak standarnya. 800 lebih. Kamu pernah nggak sih kebayang penghasilan gaji di Jogja gitu bisa beli rumah di Jogja yang harganya mungkin 800 1 M? Aku bayangin punya 1 M aja gak kepikiran Mas. Kalau kayak gitu cicilannya kisaran berapa sih Pak sebetulnya Pak? Uang muka kan 1%, berarti kan uang muka 1,6, nanti bulanannya 15 tahun sekitar 1 jutaan lah. Lah itu masih masuk akal bro. Rumah subsidi di Indonesia itu sering tidak layak huni. Air dan sanitasinya itu buruk. Ini gimana Pak? Kita juga pengen kalau beli rumah subsidi ya murah deh. Tapi kalau misalkan tidak layak huni kan juga kita nggak mau juga Pak Ari. Ya. Kita lagi apa? Nyakro. Tepuk tangan dong. Nah, tepuk tangan gitu loh. Biar seger ya. Semangat. Biar semangat. Biar semangat. Jadi biar semangat. kali ini beneran spesial loh. Ya. Kali ini beneran spesial. Karena kita biasanya nyakro kan cuma di depan studio. Iya. Ya kan? Kita sekarang mainnya agak jauh lah. Agak jauh dikit. Ya kira-kira 1 kilo lah dari studio ya. 1 kilo dari studio. Ya jauh lebih baik. Jauh lebih baik gitu. Nah, tapi kita sekarang nggak cuma berdua. Nggak cuma berdua no. Kita membawa teman dan bapak kita. Kaya banget. Bapak kita. Ya, semakin kelihatan akrab kita. Biar semakin siap. kelihatan akrab. Jadi kita sekarang ada bersama Pak Arianto. Yeay. Pak Ari, bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Semakin ceria aja Pak. Iya, hari-hari. karena Semakin ceria. Jogja semakin sejuk. Semakin sejuk. Ya, habis diguyur hujan sedikit. Oh, Yes. Syahdunya itu loh. Ya, iya. Syahdunya itu. Betul. Jadi ke bawah-bawah. Gimana Mas Farid Dan kabarnya? satu lagi sama Mas Farid. Tepuk tangan dong. Nah, tepuk tangan buat Mas Farid ya. Yang kontennya jutaan view itu loh. Ya. Ya. Yang cukup fenomenal di kalangan anak muda. Tapi sebetulnya fenomenalnya itu agak cukup bikin geli. Karena terkenal sebagai mas-mas 66.000. Tapi sesuai dengan podcast yang kita sebelumnya sudah pernah ketemu ya. Betul. Saya sudah mengkonfirmasi Udah harganya naik ya. Udah dikonfirmasi. Sudah dikonfirmasi ya. Udah enggak mas-mas 66.000 Iya. tapi jadi mas-mas 88.000. 83.572 rupiah. Kita ketemu lagi ya ini ya. Iya, gimana sehat Mas Farid? Alhamdulillah seperti kaum muda pada umumnya rotok Wis. ngeluh sini. Ngeluh kenapa tuh? Umumnya Umumnya cah lanang Iya. ya. Umumnya cah lanang. Ceritanya kita ngajak Pak Ari ke sini tuh supaya mau sambat gitu ceritanya. Oke. Mau sambat Pak. Kita Ini akan kegelisahannya sama kayaknya ya, kegelisahan Oke. anak-anak muda Jogja itu Betul. nggak jauh-jauh dari penghasilan yang rendah tapi tanahnya mahal. Nggak jauh-jauh dari situ. Itu topik yang selalu panas ya. Iya, selalu panas Jogja itu. gurih untuk kita masak. Gurih untuk dimasak, gurih. betul sekali. Rada over micin di topik itu ya. Iya. Nah, tapi di tengah kegelisahan mengenai bagaimana Jogja penghasilannya rendah tapi kebutuhannya tinggi. Jadi saya kasih konteks sedikit Pak Arif. Ya. Mas Farid ini ramai di sosial media Oke. gara-gara beliau ini waktu itu punya Ya. kos harganya sebulannya 66.000. 65.000. Mas 66.000. Oke. Gitu. Dan itu cukup ramai gitu. Nah. Dan ini menjadi kayak gimana ya, kayak mematahkan stigma bahwasanya di Jogja ini nggak cukup gajinya gitu loh untuk tempat tinggal. Ternyata Mas Farid masih bisa. Iya. Gitu. Mas Farid bisa membuktikan dengan gaya hidup yang sangat-sangat Low hebat. profile, low profile, Low gitu. profile. Ini antara memang orangnya low profile apa kepeksa, kan gitu ya sebetulnya. Jadi boleh cerita sedikit Mas Farid, waktu Ini pertanyaannya rada menjebak ya sebenarnya ya. Sebenarnya agak menjebak ya. Ya karena seperti yang apa ya? Yang memang ada di konten itu ya memang apa adanya ya. Kehidupan yang dari kecil aku memang diajarkan oleh bapak untuk sederhana. yes. Karena bapak meh nyangoni duitnya sak menurut cukup. Jadi mau hidup sederhana dan alhamdulillah terbawa Pak Ari. Oke. Sampai umur sekarang terbawa karena sampai sekarang masih sederhana. Nggak tahu kalau gajinya 2 digit nggak tahu ya. Amin, Tapi amin. bismillah tetap sederhana. Iya. Jadi waktu itu emang kebetulan aku dapat kos murah Pak Ari, operan dari salah satu adik kelas. Oke. Setelah aku nginep di sana, minjem kamar, Ya.
akhirnya aku memutuskan kayaknya aku nerusin kosmu aja deh. Nah. Akhirnya waktu aku terusin dia baru ngasih tahu, Mas ini kosnya nanti per tahun 800.000 ya. 800.000. Kok iso? Di tahun 2024 loh Pak. 2024. Di tengah hiruk pikuk kos mahal dan eksklusif di Jogja gitu. Yes. Masih bisa menemukan kos harga 800.000 per tahun. Gitu. Tapi dengan konteks Pak Ari bahwa kamarnya kayu ya Pak Ari. Kamarnya kayu. Kamarnya kayu dan tidak ada plafonnya. Jadi angin malam itu masuk dan menemani. Semakin syahdu. Betul, semakin syahdu. Ukuran? Ukuran kalau untuk kamarnya kebetulan sekitaran 1,5 atau 2 meter kali 5. 2 meter kali 5. Untuk kamarnya Memanjang ya. memanjang. Tapi kebetulan bangunan yang saya pakai itu sekitaran 7 kali 5 atau mungkin 8 kali 6, aku enggak paham. Sekitaran situ, dan kebetulan ruangan itu aku pakai sendiri. Nah, karena teman-teman yang lain di bangunan yang lain juga. Jadi ya sebenarnya satu kamar ya satu bangunan itu. Jadi menang banyak ya berarti menang itu. banyak. Menang banyak. Ukuran spring bed-nya itu 1 kali 5 juga. Enggak dong. Spring bed apa itu? 1 kali 5 itu spring bed apa? Itu kalau 1 kali 5 kalau kepalanya nempel tembok, ngelihat kaki, aduh di bawah ada siapa ya? Ya itu. Ya. Ini maksudnya gini, izin Pak Ari, Mas Farid. Ini kan sosok Mas Farid ini kan kayak mematahkan stigma bahwasannya di Jogja itu nggak cukup hidupnya dengan gajinya mereka. Karena kita ngelihat gini, kita ngelihat mahasiswa di Jogja. Lah ini mungkin Pak Ari nanti bisa memberikan POV-nya ya, point of view-nya Pak Ari. Karena kan Pak Ari kan juga udah punya anak-anak gitu kan. Nah, nih Pak, ada sebuah berita. Survei 2024, rata biaya hidup mahasiswa Jogja itu 2,96 juta per bulan. Yang mana ini berarti melebihi UMR. Kan gitu Pak, melebihi UMR Jogja kalau nggak salah 2,4 ya, 2,4 sekitar 2,4. Nah ini ternyata mahasiswanya itu spendingnya Pak 2,9 gitu. Nah kalau dari Pak Ari sendiri ngelihat ini gimana Pak komentarnya Pak? Ya kalau untuk investor ya, kalau saya ngelihatnya untuk investor dan banyak juga pengusaha-pengusaha yang ingin berinvestasi di Jogja, itu lumayan meng-cut cost-nya untuk berusaha karena dia berpikir di katakanlah di Jakarta atau Jakarta coret ya yang 4,5 dengan dia di sini 2,5 atau 2,4 cost budgetingnya lumayan. Apalagi kalau saya tahu kayak Banjarnegara itu 2,1. Makanya di sana tuh ada perusahaan asing yang maklun. Maklun. Itu. Karena akhirnya kalau dari sisi pengusaha cost untuk operationnya itu jauh lebih rendah ya Pak ya dibandingkan di kota besar kayak Jakarta. Gitu ya. Betul. Yang mana di perusahaan itu adalah cost paling tinggi ya. Betul. SDM itu cost yang sangat tinggi. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan nih, kan Pak Ari sendiri kan sebagai RCEO ya Pak ya, berarti ya kalau di BNI ya, di BNI kantor wilayah 17 ya kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, ini anak-anak muda Jogja yang gajinya UMR tadi Pak, yang mungkin kalau dari sisi pengusaha itu sesuatu yang menguntungkan, gitu ya. Tapi dari sisi pekerjaannya Pak, itu kan berteriak ya Pak ya. Oh pasti kan berteriak, dan itu tuh kayak wah kita gimana sih cara punya rumah gitu, kayak nggak mungkin gitu punya rumah gitu kayak 2,4 harga rumahnya setahu saya ya Pak ya. Mungkin nanti Pak Ari bisa kasih POV juga. Setahu saya harga rumah-rumah di Jogja, Sleman itu kayak 800 juta itu udah kayak standarnya gitu. 800 lebih. Lebih. Itu sederhana banget loh, Mas. Itu rumah sederhana. Iya, itu rumah sangat-sangat sederhana gitu. 800. Dan aku sebagai warga Kabupaten Semarang aku tidak tahu. Pak, sumpah Pak, Jogja itu sama hal itu gitu. Kukira di sekitar 400-500 itu. 800 2001 sih. Nah ini ada berita lagi nih Pak. Saya mau tanya lagi POV dari Pak. Ini loh Pak, ini salah satu berita nih, ada sebuah tulisan di Mojo nih Pak. Hancurnya mimpi saya punya rumah di Jogja karena harga rumah di Jogja begitu tinggi gitu. Nah kalau Pak Ari sendiri gitu sebagai salah satu representasi juga dari BNI, ngelihat ini gimana Pak sebetulnya Pak? Ya memang kalau di
Sleman, terus yang banyak hunian ini bener memang segitu harganya, bahkan lebih dari itu. MM-an ya Pak ya? MM-an. Iya. Ya, piye yo? Terus maksudnya piye bro? Kamu kue nek meh tuku omah piye carane saiki? Jadi gini Pak, ini POV kita sebagai generasi muda sebagai pekerja lah ya, sebagai pekerja. Sebagai generasi muda, kemudian sebagai pekerja, dan kita punya mimpi itu Pak. Kita punya mimpi supaya kita tuh, apalagi kita warga pribumi sini ya, yang pribumi ya, yang menginginkan saya juga pengen punya suatu hunian di sini gitu Pak. Mungkin dari BNI sendiri tuh yang paling simpel dulu untuk menggambarkan supaya kita nggak putus asa dengan mimpi-mimpi kita itu. Jadi sebetulnya di kami itu ada yang namanya program FLPP, perumahan FLPP. FLPP apa itu Pak? FLPP itu rumah bersubsidi. Oh iya, rumah bersubsidi. Rumah bersubsidi. Oke. Ada FLPP, ada tapera, jadi tabungan, terus kemudian nanti buat hunian. Dan kalau FLPP atau rumah bersubsidi itu memang ada dari program pemerintah, di mana untuk DP-nya itu 1%, DP-nya 1%. Kalau itu 165 juta berarti cuma DP 1,6. Oke. Terus kemudian itu ada yang 15 tahun sampai 20 tahun. 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, harga rumahnya di tiap-tiap daerah atau tempat itu berbeda-beda. Kalau yang saya tahu kalau di Jogja itu di Kulon Progo atau di Bantul. Nggak mungkin di Sleman. Sleman nggak mungkin. Karena apa Pak? Karena memang di daerah sana nggak ada yang seharga 165 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa tanah dengan rumah. Kalau custom sendiri, kalau kita pengen dengan nggak bisa, harus developer. Kamu rumah subsidi minta custom. Maksudnya ya kan namanya belum pernah atau lagi ingin siapa tahu bisa custom mungkin ya nggak usah dikasih jalan aja. Terus piye bro? Itu harus fasosnya harus ada. Itu ibarat kamu main ke kedai kopi beli espresso bawa air putih sendiri. Tapi ini sebuah solusi yang masih masuk akal. Maksudnya gini, Bro Farid, kamu pernah nggak sih kebayang dengan penghasilan gaji di Jogja gitu, bisa beli rumah di Jogja yang harganya mungkin 800, 1M, 1,5 M? Kok pernah bayangin nggak sih gitu? Aku bayangin punya 1 M aja gak kepikiran masih. Makanya gimana mau punya rumah gitu? Kenapa kamu generasi muda cuma punya mimpi rendah, harus tinggi dong. Tinggi apa? Kalau mimpi itu kita ada, mimpi itu pasti ada. Tapi kan kadang mimpi itu terbatas dengan realita. Iya betul. Ibarat katakanlah beberapa temanku tuh ada yang mereka memilih untuk hidup di kos yang eksklusif. Yang per bulannya itu katakanlah 1,5 juta. 1,5 sampai 2 juta lah ya. Katakanlah kalau misal mereka itu gajinya adalah UMR Pak Arif. Yang mana sekarang di 2,4 tadi ya? 2,4 berarti sisa hidup mereka dengan 900.000. Iya kan? Itu pun aku nggak habis pikir gitu. Kayak untuk spending uang 1,5 dalam 1 bulan yang itu wajib tiap bulan, itu kayaknya aku pun nggak sanggup. Ya kan? Pada akhirnya aku lebih memilih untuk ya udah cari yang sederhana aja. Ya, yang penting ada kipasnya ya kan. Terus uang itu bisa kita tabung gitu kan. Iya. Apalagi anak muda sekarang kan kita untuk sesuatu yang namanya tabungan itu kayaknya sudah menjadi mitos ya. Ketika uang sangat konsumtif. Iya, sangat konsumtif. Semuanya itu menggoda. Betul. Apalagi sekarang tinggal klik aja udah bisa mendapatkan barang itu. Apapun. Semua kemudahan itu ya. Contoh ya. Ini contoh yang sangat ironi sebenarnya. QRIS itu sangat memudahkan kita untuk membeli sesuatu ya. Transaksinya mudah. Akhirnya gaji bulanan cuman
halo, goodbye. Nah, Iya. salah satunya Iya. itu kan. Jam 8 jadi orang kaya, jam 10 udah jadi pengemis lagi Iya. kan gitu kan. Pada akhirnya menurutku daripada spend uang 1,5 untuk kontrakan atau mungkin kos-kosan, kayaknya kita dapat kos-kosan dengan harga 500.000 lah katakan. Uang 1 juta karena anak muda sekarang kita udah nggak bisa nabung, Mbak Arin. Ketika kita punya uang kayaknya kita harus investasi. Nah, Iya kan? Iya betul. Nah, makanya kan jadi relate saat tadi Pak Ari bilang bahwasannya ternyata ada loh. Maksudnya rumah yang harganya tuh di bawah 200 juta. Iya kan? Di bawah 200 juta. Bahkan tadi katanya ada 160 juta sampai 185. 165. Iya. Jadi 165. memang itu penetapan dari pemerintah Oke. ke developer untuk rumah bersubsidi itu memang 165 di kota Yogyakarta. Lah itu masih masuk akal, Bro. Masuk akal, Bro. Bang Anda yang ngekos, gitu, harga 1,5 juta, ya kan? Nah, kalau kayak gitu, cicilannya kisaran berapa sih Pak sebetulnya Pak? Biasanya Pak? Ya kan itu nanti 15 tahun. Oke. Itu kalau hitung-hitungan sekitar 1 jutaan lah. Loh, murah loh. Masih 1 15 juta. tahun. 2 jutaan lah, 2 jutaan lah Ya, sekitar. 1 sampai 2 juta lah ya. Ya masih. Nah, tapi kalau lebih panjang lagi 20 tahun itu bisa di bawah, bisa 800. Bisa di bawah 1 juta, Pak? Bisa berarti. Karena kan panjang jadi 20 tahun. Pembagiannya kan nambah. Iya. Kalau 40 tahun Enggak bisa, Pak. Jadi Orang lunja. Kan main ngono ya. Di custom terus ya. kalau bisa. Senengannya di custom oh iya. Jangan-jangan kamu anak skena ya. Semuanya customan. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita digaji-gaji UMR naik dikit lah Pak, itu sebetulnya kita tuh bisa nggak sih Pak ngajuin untuk rumah subsidi itu Pak sebetulnya Pak? Bisa. Tetap Karena bisa, Pak? Bisa. Jadi memang itu dengan ya uang muka kan 1%, Mas. Oke. Berarti kan uang muka 1,650 ya kan. Itu nanti kan itu pakai tabungan, pakai apa kan bisa gitu. Nanti bulanannya seperti yang tadi saya bilang kalau 20 tahun itu 800 ribuan. Terus kalau ini sekitar ya 1,5 sampai 2 jutaan kan kayak gitu. Nah, ya tadi kita harus berpikir juga moda transportasi yang akan kita pakai gitu. Dipakai ya Pak. Saya waktu di Jakarta waktu awal-awal itu 97-an juga saya berpikir daripada saya kontrak di daerah Ben Hill, saya lebih baik punya rumah. Karena apa? Kalau kontrak kita kan harus memperbaiki, ngecat dan segala macam. Lebih baik saya punya rumah, cukup 1 kamar. Saya 1 kamar loh. Waktu pertama kali saya punya rumah. Pertama kali? Iya. Tipe 21. Tipe 21. Iya. Kecil ya Pak ya. Kecil. Itu di daerah Depok yang 34 kilo dari kantor. Jauh ya Pak. 34 kilo. Ya, 34 kilo dari kantor. Tapi Lalu untuk transportasinya ada. Mobilitasnya gimana Pak itu? Kereta api, KRL. Oke. KRL. Iya Bro. Emang solusinya tapi gitu. kalau KRL semisal ya, Nah. naik KRL pengen martabak ra iso mandek toh keretane. Iya betul sih. Ayo. Tapi kan setiap Betul sih. setiap stasiun berarti kalau memang pengen Martabak. kita turun di stasiun misalnya Tebet, terus kita makan martabak, terus habis itu naik lagi kereta Selanjutnya. selanjutnya. Dan kereta selanjutnya kalau di Jakarta itu 15 menit. Oh cepet ya. Cepet. Kalau di Cepet. sini kan 1 jam. lebih. Oh lebih ya kadang ya. Lebih. Apalagi kalau ada kereta-kereta Jawa, kereta-kereta yang Ya. jarak Iya jauh, iya. kita ke ini. Kegeser waktunya. Nah, Jadi nggak ngaruh ya. Tapi aku lebih ke tertarik kenapa tadi kamu pengennya martabak sih Bro sebetulnya Bro. Pasti. Kenapa gitu loh? tapi nggak apa-apa. Kayaknya emang bisa berhenti. Khusus bisa berhenti buat beli martabak di custom berhentinya. Nah. Di custom. Kamu tinggal Custom berhenti. nyolek apa mas ini saya. Pak kiri pak. Pak kiri. dulu nih saya cerita dulu kalau sebelum ya Pak Jonan menertibkan semua Oke. itu masuk ke dalam. Belum. Iya, martabak. pedagang ya? Pakai gerobak juga. Pakainya Oh, pakai yang model apa bakul segala macam itu dijual. Konsepmu rada wagu ya. Kan iso. Oh di custom. Oke. Oh di custom. Tapi pedagang kaki lima juga masuk. Masuk. Loh, Berarti Jadi- Cangcimen masuk ya? Cangcimen Cangcimen. masuk ya. Aku merasa tua kalau tahu Cangcimen.
0202. Jadi kalau 0202. Oke. Jadi gitu. Jadi ketika itu ditertibkan, ininya berhentinya di stasiun. Oke. Itu. Tapi dengan waktu 15 menit itu menurutku apa ya? Kita berhenti sementara atau mungkin ketemu temen lah atau mungkin kita beli kebutuhan yang di stasiun pertama nggak ada, terus kita mampir dulu berhenti di stasiun selanjutnya beli barang terus baru pulang dengan kereta yang selisih 15 menit menurutku itu solutif. Masih oke lah ya. Iya, Tapi kan berarti challenge kalau misalkan kita ngomongin di Jogja ya Pak Ari. Maksudnya kayak misalkan kalau di Jogja kita transportasi umum kan mungkin belum terlalu se-oke Jakarta mungkin gitu ya. Betul. Dan sekitarnya itu gitu. memang itu yang jadi. Makanya saya bilang kalau dengan jarak yang saya 32 kilo gitu loh, terus kemudian ada KRL yang cuma KRL, jadi nggak ada kereta bus juga enggak. Oh ya. Jadi bus rel sendiri, KRL rel sendiri. Beda kalau yang Di Bekasi. sini. Oh, Bekasi. Bekasi itu ada kereta Jawa, kereta Jarak jauh. jauhnya ada ya. Numpang sebentar. Ya numpang sebentar atau dia Ganti-gantian. berhenti di ini Oke. gitu loh. Tapi kalau makanya kenapa saya tuh berpikir keras waktu itu ya. Saya nggak ke Bekasi, saya udah keliling ke Bekasi, terus coba ke Tangerang. Pilihan saya kok lebih ke Depok, Bogor dan bagian karena memang KRL. Tapi kalau begitu KRL bermasalah, wah udah semua Bermasalah. Iya, betul sih, betul. Karena itu salah satu kuncinya ya untuk mereka mobilitas mereka ya, Pak ya. Satu-satunya lagi ya kan. Ya, Kalau nge-grab dari Depok ke Jakarta kayaknya nggak mungkin kan. Tapi maksudnya gini, oke lah katakanlah kita balik ke topik ya, izin. Jadi katakanlah kita nih masih gaji UMR naik dikit lah. Terus kita pengen punya rumah gitu kan. Ini kan menjadi sangat challenge yang sangat luar biasa untuk kita ngeredam habit anak muda, ya kan? Ya kan gelora anak muda untuk konsumtif. Berat. Itu kan susah banget gitu loh. Nah, kalau misalkan Farid deh ngelihat itu gitu tuh. Kamu apa sih, Bro? Maksudnya kan oke lah dia kan sekarang udah jadi selebgram juga ya. Aduh. Gitu ya. Udah semua tercukupi lah. Iya, Lebih-lebih malah. Udah jadi selebgram, tapi dia tuh masih mau down to earth gitu loh. Itu maksudnya itu apa sih yang apa yang ada di pikiranmu atau apa tipsmu supaya kita tuh bisa meredam keinginan anak muda ini loh untuk belanja gitu. Untuk dikit-dikit healing gitu loh. Ini antara sebuah kejujuran dan juga pengakuan dosa. Oke. Pengakuan dosa boleh. Jujur. Boleh. Dulu kecil tuh aku jarang bisa jajan. Oke. Uang saku waktu itu tuh 1.500 2.000. Oke. Tapi waktu di zamanku ya, nyuwun sewu mungkin buat teman-teman yang lahiran 2000 ke atas mungkin kalian dengan uang saku 2.000 tuh udah nggak bisa beli apa-apa, maaf. Di zamanku waktu itu aku merasa rada tua ya, padahal ini enggak juga ya. Padahal kamu paling nom. Padahal aku paling muda. Tapi ini kita sambil bayangan aja. Di kursi ini kita berempat, aku adalah yang paling muda. Waktu itu 2.000 aku bisa buat beli ciki 4. Oke, ya. Ini masih 500-an. Iya. Ya kan? Nah, mungkin untuk teman-teman yang kelahiran 2003, mungkin ciki udah harga 1.000 mungkin ya. Betul. Ya kan? Dan setelah aku mulai kerja, wah gini rasanya punya duit ya. Oh, punya duit sendiri tuh gini rasanya. Aku mau beli Tamiya nggak harus nabung seminggu. Nah, akhirnya ada banyak hawa kayak jajan lah, beli apa, sesuatu yang waktu itu aku mau beli nggak bisa. Oke. Dan aku masih ada ya. Masih ada gejolaknya, masih ada gejolaknya. sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Terus pada akhirnya di beberapa minggu yang lalu aku memutuskan kayaknya ini sudah waktunya untuk menabung. Oke. Nah, jadi di sekitaran umur akhir 25 ini aku baru sadar Pak Ali bahwa aku tuh gak punya tabungan sama sekali. Dan aku mengutip sebuah kata-kata yang aku dengar di podcast sekitar 3 hari yang lalu. Aku lupa kata-katanya siapa, tapi waktu itu yang menyampaikan kutipan itu adalah Alexander Ruby. Dia bilang rich life atau hidup yang kaya itu adalah ketika kita tahu keinginan kita apa, kita bisa jajan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita juga bisa ngerem sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuh. Oke. Contoh di caseku, karena aku kerjanya di kopi ya, dan juga ya berhubungan dengan kuliner.
untuk menahan jajan, beli katakanlah yang konsumtif sekarang tuh kayak sepatu, baju, aku bisa ngerem, sangat-sangat bisa ngerem. Bisa. Tapi kalau ini ada kopi La Esmeralda harganya 180.000 sekali seduh, ngelihat dompet kok ada 200, bismillah beli. Itu adalah salah satu tantangannya. Cuman balik lagi karena kita facing the truth atau faktanya bahwa anak muda sekarang kita dipukul dengan banyak kebutuhan. Pasti. Salah satunya kebutuhan yang mungkin tidak dirasakan oleh mereka yang lahir di tahun 62 kayak bapak aku ya. Kebutuhan kuota kita itu berbeda. Gitu. Iya, betul. Nah, jadi Gen Z sekarang kita butuh kuota yang banyak Pak Ari. Kita bisa ngerem itu sebenarnya dengan apa ya? Dengan meminimalisir scrolling gitu. Terus mungkin kita mulai ngerem lagi apa sih sesuatu yang kita pengen tapi sebenarnya kita nggak butuh. Kayaknya harus kita rem dan kita benar-benar harus melihat kenyataan lagi nih. Rumah mahal cuy. Iya betul. Mahal. Jangankan rumah tanah gitu. Tanah mahal. Tapi tapi kayak gitu. Singkatnya dari Mas Farid itu mungkin urip sak madione nek Jawa. Urip sak madione. Lah berarti kan masalahnya kan kalau teman saya Sanu ini kan beda Mas. Dia kalau sepatu itu enggak Air Jordan, gatelen. Waduh, gatelen. Iya. Gatelen. Gitu. Jadi kalau sepatu enggak Air Jordan saya pinjem. Tapi gini, Mas Farid, menurut Mas Farid untuk mungkin ada sedikit kan Mas Farid udah ngonten nih, ngonten bahwasannya hidup itu dengan kesederhanaan itu pun bisa bahagia. Bisa. Nah, gimana caranya Genzi yang masih ngeyel dengan kegengsiannya itu bisa ikut alur Mas Farid? Aduh, kalau untuk mengikuti alur influence yang dengan cara rodok keras, tapi itu kan bisa mengefisiensi anak-anak Gen Z dengan pengeluaran yang sudah besar tapi tetap hidup. Mungkin aku bakal bilang gini, selama kita punya waktu ya, selama kita punya waktu Pak Ari, kayaknya coba deh masak nasi sendiri. Menurutku itu salah satu sederhana bro. Hal sederhana. Nah ini kita harus butuh petuah dari Bapak kita. Kayaknya ini Bapak ini pasti pertanyaannya harusnya bukan ke saya harusnya. Ini Bapak ini ke Pak Ari. Pancingan. Gimana Pak Ari kalau itu? Pasti ini seorang bapak pasti bisa menjawab. Iya. Karena konsumtif sekali Pak, jujur aja anak-anak Gen Z sekarang. Jadi waktu itu saya masih ingat waktu COVID. Istri saya dirawat di rumah sakit. Terus kemudian kita mau beli-beli keluar nggak bisa. Iya. Yang saya lakukan adalah gimana anak-anak saya bertiga jadinya, anak laki-laki dua-duanya, itu pagi bisa sarapan, siang juga bisa ada makanan yang bisa dimakan sampai dengan malam. Ya bener, kalau masak nasi anak saya udah bisa diajarin. Pokoknya jadi ya takarannya berapa kita juga pakai YouTube. Yang ngikutin anak-anak kan. YouTube. Terus abis itu kita pengen bacem gitu. Karena saya juga suka bacem. Gimana caranya itu pakai YouTube juga. Jadi memang gara-gara ya itu kayaknya harus terpaksa. Tuntutan ya Pak. Tuntutan yang mengharuskan untuk kita hidup seperti itu. Saya tanya sama anak saya, "Nak, gimana?" Oke. Asik ya. Besok bikin lagi. Jadi pemicu ya Pak Ari. Pemicu. Tadinya saya juga males kasih istri kan. Yang namanya urusan dapur lah ya. Urusan dapur tuh istri. Cuma karena istri di rumah sakit, anak butuh makan kan gitu. Ya, akhirnya ya mencoba mau dengan mau nggak mau. Memang ya kalau tadi Mas Farid bilang kayak gitu, kalau menurut saya memang harus ada keterpaksaan kita untuk melakukan itu. Kayak tadi ya kalau bisa bikin nasi ya bikin nasi. Ya. Harus menempatkan diri itu kayak aku harus nih melakukan ini gitu ya, mau nggak mau gitu. Jadi harus ada triggernya yang kuat bro. Tadi kembali ke
diri sendiri. Aku mungkin bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Boleh. Semisal teman-teman ini belum gambaran ya. Gambaran. Jadi misal buat teman-teman ya yang mungkin hidup di SCBD, Setoran, Condong Catur, Babasari, Simbangan. Pikir bener ya? SCBD Depok. Beda-beda. Depok. Ya, jadi setelah ngekos beberapa waktu, aku memutuskan ini kayaknya sudah waktunya untuk masak gitu. Akhirnya aku pulang ke rumah, aku ngambil Magicom, aku bawa ke kos. Oke. Tidak lupa berasnya juga. Tidak lupa berasnya juga. Kesempatan ya. Ya, kesempatan. Haji mumpung nih ya. Sama telur 3. Sama telur 3. Dimasak bareng di Magicom. Enggak. Terus pagi-pagi nyempetin, bangun tidur yang pertama dilakukan adalah sholat subuh. Ya. Yang pertama dilakukan adalah ngambil Magicom itu, dicuci, ngambil beras, masak nasi, taruh. Terus aku keluar ke pasar. Waktu itu aku beli sayur slobber. Sayur slobber itu sawi sendok, sawi putih. Bentuknya mirip selada. Bentuknya mirip selada. Tahu. Kalau beberapa netizen bilang itu makanan anak pondok, nggak tahu ya. Itu harganya 5.000. Ya. Terus 2.000 beli bawang sama berambang. Atau bawang merah ya. Ya. Pulang masak itu satu. Kurang lebih aku butuh waktu ya sekitar 15 menit untuk masak. 15 menitnya buat motong. Karena ternyata mengupas bawang agak susah ya. Betul. Susah dan perlu ditangisi dulu. Pedas nih. Bukan pedas, lebih ke sedih. Terus Udah kok gini banget. Tapi setelah sayurnya matang Mas Yudan, dengan modal 7.000 aku bisa makan sehari. Betul. Yang kalau misal aku pergi ke warteg at least itu aku habis ya 15.000 lah. Iya, sekali makan. 15 kali 3 betul. 45. Sekarang aku naik warteg ya toh? Ya, itu kalau warteg. Naik cafe resto kan? Apalagi ya kan akhirnya aku bisa Kui. Kui. Halo, Apa? Grill. Halo, larang. Grill-grillan. Grill-grillan. Bayang. Matang kurang masuk, Bro. Bangun, Bro. Terus akhirnya dari 45.000 itu aku cuma pakai 7.000. Oke, betul. Kan berarti masih ada sisa 38.000 tuh. Bisa beli kopi. Podo wae. Bisa dihemat lah ya, nabung sehari 15.000 lumayan. Oke, kita kembali ke laptop. Oke. Kembali ke benang merah. Tadi masih ngomongin mengenai rumah subsidi. Oke lah, ini ada fasilitas nih gitu. Nah, cuman kan sering juga Pak yang akhirnya waktu mau mencoba rumah subsidi, mau mencoba mengajukan KPR rumah subsidi, itu gagal Pak. Itu biasanya kenapa sih Pak pada gagal untuk pengajuan KPR rumah subsidi Pak? Yang jelas dari syarat dan ketentuannya itu tidak bisa terpenuhi. Oke, biasanya apa Pak yang paling susah dipenuhi? Yang untuk KPR BNI rumah bersubsidi itu pertama belum pernah punya rumah dengan menerima subsidi dari pemerintah. Oke. Belum pernah. Harus rumah pertama berarti ya Pak ya? Iya, harus rumah pertama. Jadi itu yang harus jadi trigger kalau memang mau rumah bersubsidi itu harus belum pernah punya rumah dan menerima subsidi perumahan pemerintah. Itu. Jadi harus rumah pertama dan belum pernah. Itu. Berarti Pak Ari untuk punya rumah subsidi itu batasannya adalah cuma satu ya kan? Ya, betul. Jadi kalau sudah pernah punya rumah, itu nggak bisa pakai rumah bersubsidi karena memang ini program pemerintah supaya masyarakat memiliki rumah. Itu. Terus apa lagi Pak Ari? Nah, berikutnya bersedia menempati rumah sendiri selama minimal 5 tahun. Jadi nggak boleh habis itu terus nggak dihuni karena nanti ada pemeriksaan juga ke rumah itu apakah dihuni atau tidak. Minimal 5 tahun minimal pengabdian untuk rumah sendiri. Itu diceknya per minggu Pak? Iya, per kan jam ada. Sidak kan ya, masa nggak ngomong. Iya kan. Judulnya sidak ya. Tangkap tangan. Iya. Terus untuk penghasilan Pak? Penghasilan itu maksimal single itu 7 juta.
Ada maksimalnya. Bukan minimal. Bukan Iya, maksimal. ada maksimal. Berarti Kita emang jelas, pembatasannya. kita jelas. Iya, kita jelas masuk ya kan. Itu. Oke. Faktanya masuk tapi kok pengennya nggak masuk. Itu 7 juta, tetapi ini ada semacam pengkategorian. Kalau itu berada di, saya juga nggak ngerti kenapa jadi ada Papua dan non Papua. Jadi kalau saya waktu dinas di sana memang untuk tingkat hidup di sana tinggi. Oke. Untuk UMR juga tinggi. Jadi kalau di luar Papua itu maksimalnya 8 juta. Tapi kalau di Papuanya itu 10 juta. Karena di sana harga kebutuhan juga lebih tinggi. Iya. Bisa dibayangkan harga seekor mujair itu harganya 150 sampai 200 ribu. Masya Allah. Mujair, Pak. Iya, mujair. Yang di sini 16.000 itu. Oh, cupang toh? Bukan. Beda. Masa cupang sih? Beda. Itu Larang loh, Bos. 100. 150 sampai 200. Itu Ngeri. ngopi seminggu, boy. Ngeri. Justru yang yang murah itu dada tuna. Jadi ikan-ikan laut itu lebih murah, 30 ribuan. Karena Gizinya malah tinggi, Pak ya. Karena di sana penghasilnya juga ya Pak ya. Ya, Banyak di sana. sana. Ngomong-ngomong KPR tadi Mas Farid ada pertanyaan mengenai Pak KPR seperti. Nah ya, aku ada pertanyaan. Ya mungkin aku mewakili sebagian, atau mungkin bukan sebagian ya, kebanyakan teman-teman. Kebanyakan. Oke. Yang kayak kerjanya di barista juga, karena aku barista juga. Terus ya tipis-tipis. Konten lah ya. Ya anak baru lah ya, anak Oke. baru konten gitu kan. Yang kadang ada nih endorse. Kadang dalam 1 bulan bisa 10-15 gitu. ya. Gas. Kadang satu susah gitu. Fluktuatif banget lah. Fluktuatif banget ya kan, naik turun ya, namanya juga hidup ya boy. Betul. NJH. Ya. Namanya juga hidup. Namanya juga Kayak hidup. cewek, moodnya naik turun. Malah curcol. Malah curcol. Iya. Itu gimana Pak Ari? Bisa nggak Pak Ari itu sebetulnya? Bisa. Seperti podcast sebelumnya, seorang konten kreator dapat dikategorikan sebagai freelance atau profesi. Oke. Persyaratannya seorang konten kreator punya sense kan, terus kemudian memiliki bukti sense dengan tercermin dalam rekening. Nah, bukti surat kerjasama pasti ada endorse-nya kan. Nota ya, nota. Terus kemudian pembayaran akan masuk ke rekening dan sehingga intinya tercermin pada rekening. Iya. Berarti ini ada sebuah note Mas Yudan. Apa tuh? Siapapun kalian yang jadi konten kreator, jangan menerima bayaran cash. Itu lumayan guys. Untuk support itu, untuk support beli rumah loh. Bismillah rumah subsidi. Iya. Gak apa-apa, tapi kan punya rumah daripada nunggu warisan. Lumayan lah Kulon Progo ya. Iya, Ya. kecuali kamu cukup tampan untuk menikahi anak orang kaya sih. Berat. Berat mau menikahi anak orang kaya tapi UMR. Aduh. Tapi saya bisa. Wow, Sombong. Oke. Nah, ini ada berita lagi nih, Pak Ya. Ari, Mas Farid. Nih, tadi kita ngomongin rumah subsidi. Nah, ada berita nih katanya rumah subsidi di Indonesia itu sering tidak layak huni. Oke. Air dan sanitasinya itu buruk gitu. Nah, Ini gimana Pak Ari? Maksudnya kan kita juga pengen kalau beli rumah subsidi ya murah deh gitu. Cukuplah 1 juta untuk nyicil oke gitu. Tapi kalau misalkan tidak layak huni kan juga kita nggak mau juga Pak Ari Ya, gitu. betul. Itu gimana Pak Ari? Ini adalah kewajiban dari pihak developer atau pengembang Oke. dalam membangun rumah bersubsidinya itu. Jadi harus ada fasum, harus ada fasos. Terus kemudian dia harus bekerja sama dengan PLN, harus bekerja sama dengan PDAM supaya fasum dan fasosnya itu bisa ada di hunian tersebut. Berarti harusnya sudah ada standarisasinya ya Pak ya? Sudah. Berarti kita ya harus hati-hati juga dalam memilih. Betul. developernya itu include dari PNI. Ada. Ya, Ya. enak kayak gitu. Yang sudah bekerja sama BNI gitu ya. Ya. Oh, jadi kalau misalkan berarti kalau misalkan kita melakukan menggunakan skema KPR dari fasilitas perbankan lah seperti BNI ini juga salah satunya memudahkan kita juga ya Pak Ya, untuk betul. filter
developer itu Ya, tadi. betul. Iya kan? Betul. Biar gak capek-capek searching. Iya, iya. iya track record kan gak ngilang tapi terus nek BNI kan ya Jelas. gitu Nomor toh. 1. Wah, ini nggak tahu boleh atau enggak, tapi ada menjilat. Ya, ngono kuwi. Wis duwe wonder enggak? Download yo. Aku udah make. Iya. Oke, berarti memang itu salah satu challenge buat kita ya untuk Iya, betul, bisa betul. cari developer yang tepat juga gitu. Iya. Nah, nih saya minta petuah lagi dari Bapak. Siap. Pertanyaan dari saya, Pak. Kalau ada anak muda nih, Pak ya. Ini punya visi 3 sampai 5 tahun ke depan itu pengen punya rumah gitu. Kalau petuah dari Pak Ari, apa langkah pertama yang harus kita lakukan, Pak? Ini harus disimak ini. Langkah Disimak, pertama yang harus dilakukan. Iya, untuk 3 sampai 5 tahun ke depan punya rumah. 2028 rumah. Bismillah, bisa. Bismillah bisa. Yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Seperti tadi. Oke. Seperti tadi kita cerita untuk makan sehari, Oke. ya kan? Makan sehari harus punya kekuatan dari diri sendiri untuk kita pengen beli rumah. Niat dulu ya, Pak ya. Niat dulu. Niatnya dikuatin dulu, Bro. Niatin dulu. Terus kemudian dari gaji yang kita terima, berapa yang kita akan spending untuk rumah. Terukur dan disiplin. Itu. Terukur dan disiplin. Biasanya banyak yang disiplin, tapi tidak terukur. Tapi- Iya sih. Disiplin, Iya tapi sih. Itu. Tapi ada yang disiplin terukur tapi banyak khilafnya. Nah, ya itu sangat lah. Ya, itu Sebenarnya nggak- disiplin, Bro. Itu gak disiplin, Iya, beneran disiplin. itu. Karena khilafan. Itu. Jadi waktu awal saya tadi cerita, saya kontrak atau ngekos. Cuma ketika saya ngekos atau ngontrak, saya memperbaiki rumah orang. Iya. Daripada memperbaiki rumah orang, saya beli rumah sendiri. Kalaupun kita mau punya kreativitas membangun rumahnya kayak gimana, itu udah Iya, milik Rumah kita kita sendiri, ya. ya, oke. Kan kalau misal dikontrakan pintunya rusak, kita ganti pintunya. Terus waktu kelar ngontrak kan nggak mungkin pintunya dibawa pulang. Nggak Ya. mungkin. betul sih. Nggak mungkin. Iya sih. Yang punya dibawa pulang. Wah, itu kan Anda. Hati-hati dong. berat. Oke, lanjut. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan Oke. terakhir ya. Karena ternyata udah lama banget kita dari tadi ngobrol-ngobrol nih. Gak kerasa ya. Wow, saking Nggak kerasa. nyamannya dengan BNI. Wah, pintar sekali Anda ya. Wah, Oke, pertanyaan terakhir. Siapa mau mengajukan buat Pak Ari nih, Pak Ari? Ya. Ada nggak sih Pak sebetulnya program-program khusus gitu kan dari BNI untuk memfasilitasi kita, Pak, untuk membantu anak muda khususnya Jogja nih supaya memiliki rumah dengan lebih mudah gitu, Pak? Ada nggak program-program khusus BNI, Pak? Program Gria subsidi. Program Gria subsidi tadi ya, Pak ya? Jadi ini merupakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan Oke. yang biasa disebut sebagai FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Dengan Ya, kita masuk, Pak. Kita masuk. dengan berbagai kemudahan yang didukung dari subsidi pemerintah melalui Kemen PUPR. Kemen PUPR. PUPR, ngerti lah PUPR, Bro? Tahu dong. Apa? Perumahan pokoknya. Benar. Iya. Nah, yang dikelola oleh BP Tapera yang Oke. disalurkan melalui BNI. Oh. Jadi untuk uang muka itu minimal 1%, dan di dalam program KPR BNI subsidi itu ada subsidi bantuan uang muka. Subsidi bantuan uang muka. Ya, rumah hewe subsidi, Uang uang muka muka disubsidi lagi. Oke. Jadi 1% itu, Pak? Oh, gimana? Bukan, itu bukan. maksimal 4 juta. Oke, Maksimal maksimal 4 juta. Maksimal. Bisa iso, Bro. Bisa masuk akal, Bro. Gaji ditabung rong sasi saya iso, Bro. Ya, Bisa. Terus bunganya 5% fix sepanjang masa kredit. Sampai akhir. 5% fix, Pak. Ya. Sepanjang masa kredit. wah. Saya Iki, Bro. Bentar,
Iki bro. Bentar. Iki bro. Ya. Kosong. Kosong bukan 8. Iya. Menarik gue bro. Menarik. Kau main jumbo kan? Boleh Pak. Boleh. Saya insya Allah pengen mengajukan. Soalnya gini Pak. Soalnya mengingat saya juga sudah berkeluarga walaupun baru hangat-hangatnya. Oke. Nah, jadi Tak pikir single. alhamdulillah Pak sudah laku. Sudah double Pak Ari. Iya. Kebetulan alhamdulillahnya Pak ada wanita yang kebetulan waktu itu khilaf Pak. Alhamdulillahnya seperti itu. dan kebetulan juga BNI datang di waktu yang tepat Pak. Ya, Cakep ya. jadi ini jalan keluar menuju kesuksesan dan kehidupan yang sangat sejahtera nih kayaknya. Iya. Jadi mungkin saya mengajak teman-teman saya besok akan coba langsung tanyain ke siapa Pak kalau pengen ini mengajukan di pertama kalau kita pengen banget langsung ke siapa Pak? Ada teman-teman di BNI yang bisa ditanyakan terkait dengan KPR BNI bersubsidi. Dan kalau untuk di Jogja ada di daerah Kulon Progo dan di daerah Bantul. Oh itu yang baru digencarin ya Pak ya, Kulon Progo dan Bantul ya. Kulon Progo dan Bantul. Kulon Progo Pak, Kulon Progo itu kita bisa milih tempatnya. Iya. Kan udah dibangunin bro. Udah dibangunin. Udah ada. Tinggal milih kan kita. Custom lah. Dari tadi kan. Mungkin kalau customnya kayaknya sih karena gini 165 itu sudah include bangunan dan tanah. Nah, kecuali kalau gue nggak tanah dewi. Kecuali nggak tanah. Bisa Pak. Mungkin customnya bisa ngadep timur atau ngadep barat ya. Bisa mungkin. Itu. Gitu. Kulon Progo menarik banget. Menarik tuh. Apalagi Kulon Progo sekarang sudah menjadi Pembangunannya gila loh. Ya. Pembangunannya gila loh. Ekosistemnya wes seturan udah ada di sana loh Kulon Progo. Ya ora sih bro. Ya ora sih. Mungkin dirimu boleh start mulai ngambil dulu itu rumah Gria bareng BNI, bikin kafe satu ya nanti SCBD pindah. Jadi nanti SCBP. Betul. Kayaknya Progo. Dan kalau di daerah Kulon Progo di sana kan memang arah pembangunan tol ke arah sana. Ya Pak ya. Ke sana ya? Iya ke sana. Bandara ada di sana. Ya kan kereta udah ada. Oke, nah ada KRD. Diesel. Oh yang diesel. Iya. Bukan listrik. Dua tak. Iya, enggak dua tak dong. Enggak dua tak. Nanti keretanya berhenti sebentar, ganti oli samping. Iya. Tapi maksudnya pembangunannya oke banget kalau kita Kulon Progo. Maksudnya infrastruktur dari tolnya nanti terbangun, bandara ada di sana, terus transportasi umum juga udah mulai terbangun dengan baik di sana. Jadi menarik banget sih. Dan pas banget itu untuk orang-orang kita yang slow living, pengen mencari hawa sawah-sawah. Mas tapi ketoknya misal mencari slow living dirimu kayaknya harusnya mencari di kaki Gunung Merapi deh. Ademe lho bro. Tapi ini malah sih oke menyuke. Ada kontrol. Wes do pensiunan enak. Jadi kita semasa 20 tahun ya Pak semisal ya. Kita 20 tahun udah dapat di Kulon Progo. Kita hasilnya 20 tahun tuh bener-bener surga dunia. Gitu. Melalui BNI itu. Melalui BNI. Tetap ya. Masuknya gini. Halus. Iya. Tapi memang rumah itu sebagai investasi yang cenderung harganya naik kan. Daripada yang lain-lain. Daripada difoya-foyain kemana ya Pak ya, mending ke rumah yang harganya itu cenderung selalu naik gitu kan. Iya. Jadi enak gitu. Sekarang 165, mungkin 5 tahun ke depan mungkin harganya sudah 600 mungkin. Bisa. Tapi itu dengan catatan boleh dijual nggak sih Pak? Maksud? Oh iya ya, aku 5 tahun tadi loh. 5 tahun. Ayo, tetap boleh toh, tetap boleh. Ya boleh Boleh. loh, namanya jadi hak milik masa ora ento. Tapi nanti nggak dapat subsidinya loh. Kalau dijual. Berarti kan subsidi didapatkan ketika kita nyicil kan? Iya, betul. Kalau bayarnya cash kan nggak bisa subsidi, mau Nggak kamu bisa. punya cash kok. Disubsidi kan lucu. Iya betul. Iya loh. betul. Setelah 20 tahun, pokoknya selesai nyicilnya boleh. Boleh.
Pikiranmu udah buruk ya. Kan kita setelah selesai nyicil, kita nyicil lagi lewat BNI. Di rumah yang baru. Oh, iya enggak. Nah, rumah yang baru itu nggak bisa pakai, Nggak bisa. Iya, kan cuma syaratnya sekali. punya rumah subsidi kan cuma sekali. Ya anaknya nunggu anaknya gede. Oh iya. Iya. Yus, pokoknya tuku sik wae lah. Iya, Tuku sik mbane saiki ngenteni warisan ra entuk-entuk lho. Iya, tapi aku sih untuk istri sih kaya. Tapi gue mau lucu. Kenapa dirimu tadi statementnya gini Mas? Kenapa kok aku sama teman-temanku harus kemana untuk mencari biaya subsidi nih? Kalian bareng-bareng mau ngambil rumah subsidi sak komplek bareng? Iya. Yo, itu menarik apalagi di Kulon Progo. Di Kulon Progo itu infrastrukturnya sudah sangat terpenuhi. Baleni omonganku. Baleni omonganku. Kita curhat kalau tidur ya tadi ya. Nanti Kita cukupkan dulu aja. Kita podcast kali ini kita cukupkan dulu teman-teman semuanya. Yuk, terima kasih banyak Pak Ari. Sami-sami. Mas Farid. Iya, sama-sama. Kalau Sano udah setiap minggu sama kita, jadi nggak usah dimatur nuwunin gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman semuanya. See you in the next video. Masih statement saya. Apa? Yuk, anak muda Jogja jangan takut bermimpi. Ya, Belum selesai. Belum selesai. Yuk bersama wujudkan mimpi bersama BNI. Kita lagi apa? Ya.